Aduh, bete. Mau ngeles ah. Halo guys, lagi pada ngapain? Bagaimana nih liburan kemarin? Asik nggak? Oh, ada notif nih. Ada tugas nih, tugas dari Bu Fida. Tentangnya apa ya? Wah, materinya tentang peran ekonomi kerakyatan sebagai solusi di era pandemi. Kalian ada yang tahu nggak tentang ekonomi kerakyatan itu apa? Via tahu. Coba dong sedikit tolong jelasin tentang materi ekonomi kerakyatan. Jadi gini Ki, sistem ekonomi kerakyatan itu adalah salah satu sistem yang mampu membantu ekonomi secara desentralisasi. Ekonomi kerakyatan itu merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada kekuatan ekonomi rakyat gitu. Ekonomi kerakyatan dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah gitu. Kalau menurut aku gitu ya jawabannya. Via, kayaknya masih banyak yang harus dibahas deh. Bagaimana kalau kita pindah aja ke Zoom? Sekalian ajak teman-teman yang lain buat ngebahas materi ini. Aku matiin ya. Wah, udah siap nih. Yang lain mana ya? Ada Via nih. Ada teman-teman yang lain juga. Wah, pasti lebih seru diskusinya. ACCA. Halo guys. Kita mulai ya diskusinya. Nah, tadi kan Via udah sedikit ngejelasin tuh tentang ekonomi kerakyatan, tapi aku belum ngerti sepenuhnya. Boleh tolong jelasin ulang nggak? Jadi gini Ki, sistem ekonomi kerakyatan itu adalah salah satu sistem yang mampu membantu ekonomi secara desentralisasi. Ekonomi kerakyatan itu merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada kekuatan ekonomi rakyat gitu. Ekonomi kerakyatan dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah gitu. Dan juga dalam perkembangan UMKM sangat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, terutama menunjang pembangunan ekonomi kerakyatan. Bahkan setiap daerah di Indonesia memiliki UMKM unggulan. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, di mana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan, yang kayak bisa jadi populer gitu, yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil-kecilan dan menengah gitu, terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan masih banyak lagi gitu, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya kayak gitu. Sebenarnya masih ada banyak lagi loh, Vi. Kayak misalnya bahkan ekonomi kerakyatan itu sendiri merupakan suatu program untuk membangun distribusi pendapat dengan mendorong masyarakat untuk menuju kesejahteraan. Hal ini dilakukan untuk
memperkecil kesenjangan sosial, kemiskinan di Indonesia. Maka program ini menjadi solusi atau jalan keluar dari kesenjangan sosial ini atau kemiskinan ini loh. Jadi pola pembangunan ekonomi yang gagal mendorong pakar ekonomi untuk mengalihkan upaya pembangunan atau pemberdayaan ekonomi kerakyatan tersebut. Kegiatan ini sebutnya contoh misalnya kayak seperti UMKM gitulah. UMKM merupakan usaha mikro kecil menengah di mana pengembang ekonomi kerakyatan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti usaha itu sendiri dalam UMKM. Jadi usaha UMKM itu sebagai penggerak atau pendorong sih jatuhnya untuk yang masalah kemiskinan, pengangguran. Dia juga berperan juga loh, kayak misalnya pendistribusian. Teman-teman, menurut kalian UMKM itu mempunyai peran penting gak sih untuk membangkitkan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini? Ada dong, atau punya juga. UMKM memiliki peran dan strategis menopang kebangkitan ekonomi Indonesia di pandemi kayak gini nih. Ini pandemi udah meluas banyak, parah banget dah. Usaha mikro kecil menengah UMKM memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional setelah terdampak pandemi COVID-19. Hal itu sudah terlihat dari kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia terus meningkat sampai sekitar kalau nggak salah 60% di masa pra-pandemi. Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM juga sangat tinggi dan terus bertumbuh mencapai 99,99% sampai 97,22%. Dengan jumlah pelaku UMKM mencapai 62 juta atau sekitar 98% dari pelaku usaha nasional. Di sisi lain, UMKM juga menjadi sektor yang paling terpukul akibat wabah ini atau dengan COVID-19. Berdasarkan survei kalau tidak salah terhadap 202 pelaku usaha roti, pancake, mie, jajanan pasar, dan lain-lainnya di Surabaya dan di Jakarta, disebutkan bahwa sekitar 94% UMKM terdampak COVID-19. Kan ini udah parah banget COVID-19 ini meluasnya. Udah segitu aja dari aku. Silahkan dilanjutkan mungkin sama yang lain. Boleh. Dijelaskan juga dalam web series IBCSD dalam pilar ekonomi yang berfokus pada UMKM yang berjudul Smash and Wise to Economy Recovery, yaitu Menteri Koperasi dan UKM Bapak Teten Mazuki dalam keynote speak-nya yang diwakili oleh staf khusus bidang ekonomi kreatif, yaitu Bapak Piki Satari. Ia menyatakan bahwa ada sekitar 123,46 triliun rupiah dana yang disiapkan untuk UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional (PNN), dan pada tanggal 30 Juli 2020 dana tersebut sudah terserap sebanyak 22,57% atau sebesar 27,86 triliun rupiah. Ia juga menjelaskan bahwa peran penting UMKM dalam perekonomian nasional mencerminkan peran penting UMKM dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG) di Indonesia. Dan UMKM ini bisa menjadi garda terdepan dalam pilar ekonomi SDG, yaitu dengan yang pertama, penciptaan lapangan kerja, penciptaan kondisi kerja yang layak, inovasi bisnis, adaptasi dan mitigasi dalam dampak negatif ekonomi, sosial dan lingkungan dalam proses pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mencapai itu, maka aksi kolektif dari berbagai sektor sangat dibutuhkan untuk mendukung kebangkitan UMKM. Dalam hal ini, sektor bisnis mempunyai kemampuan untuk mencari solusi melalui teknologi, inovasi, dan juga investasi.
sektor bisnis juga dapat berperan mengatasi dampak negatif pada lingkungan dan sosial melalui rantai nilai dan rantai pasok operasi bisnis mereka. Hingga kini, sektor bisnis juga telah mengambil bagian untuk mengembangkan UMKM demi pencapaian SDG atau biasa disebut dengan Sustainable Development Goals. Sebagai contoh, Grup April memberdayakan komunitas lokal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan keterampilan pertanian berkelanjutan dan modern kepada petani-petani desa dalam program One Village, One Commodity atau biasa disingkat dengan OVOC. Grup April bekerjasama dengan komunitas desa untuk memilih produk yang sesuai untuk menjadi spesialisasi wilayahnya, kemudian memberikan pelatihan tentang metode pertanian modern. Oh, jadi seperti itu ya. Dari yang sudah kalian jelasin, aku menyimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan mempunyai peran penting dalam menopang kebangkitan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini. Salah satunya itu UMKM. Hal itu sudah terlihat dari kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia yang terus meningkat sampai hingga kurang lebih 60% di tengah pandemi COVID-19 ini. UMKM juga dapat menjadi garda terdepan dalam pencapaian pilar ekonomi Indonesia dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru, menciptakan kondisi layak, inovasi bisnis, adaptasi dan mitigasi dampak negatif ekonomi, sosial dan lingkungan para operasi bisnis untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih teman-teman udah membantu aku dalam menyelesaikan tugas tentang ekonomi kerakyatan ini.